terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, Koperasi Mahasiswa dianggap sebagai wadah pembelajaran nyata bagi mahasiswa untuk mengenal dunia ekonomi dan kewirausahaan sejak di bangku kuliah. Melalui koperasi, mahasiswa diyakini tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga praktik mengelola usaha dengan prinsip kebersamaan dan tanggung jawab. Lantas, apa yang membuat mereka tertarik aktif di Koperasi Mahasiswa dan apa dampak yang dirasakan? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Saya sapa terlebih dahulu ada Muhammad Rian Anugrah AP selaku Ketua Umum UKM Kopma UIN Alauddin Makassar. Selamat pagi Rian. Ya, selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali. Saya sapa juga ada Nasrul selaku pengurus UKM Kopma UIN Alauddin Makassar. Selamat pagi Nasrul. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke, jadi Rian dan juga Nasrul bersama-sama tergabung dalam UKM Kopma UIN Alauddin Makassar. Saya ke Rian terlebih dahulu. Ya, Kak. Rian, boleh dijelaskan sedikit tidak sebenarnya apa sih Koperasi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, sejak kapan berdiri dan kenapa latar belakang berdirinya UKM ini? Silahkan Rian. Oh ya, terima kasih Kak. Oke, jadi UKM Koperasi Mahasiswa itu, apalagi dari kami UKM Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin namanya Kak, bukan UIN Alauddin ya, Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Nah, di sini adalah merupakan organisasi yang berorientasi ke kewirausahaan, manajemen, bisnis, pemberdayaan mahasiswa, dan perkoperasian itu sendiri Kak. Nah, begitu. Nah, kalau memang bisa didefinisikan, Koperasi Mahasiswa itu merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mensejahterakan anggota yang ada di dalamnya, dan juga sebagai tempat untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut terkait ekonomi demokrasi, ekonomi secara kolektif, dan juga kewirausahaan yang pastinya didam-damkan ketika ingin masuk ke dalam UKM Koperasi Mahasiswa ini. Nah, tadi menarik yang dikatakan ingin mensejahterakan anggotanya. Ini sejahtera dalam bentuk apa? Dalam bentuk materi kah atau seperti apa? Nah, dalam kami UKM Koperasi Mahasiswa itu sejahteranya itu tergantung dari kontribusi maupun partisipasi tiap anggota dalamnya. Ya. Karena di dalam usahanya kami itu dibangun dari modal awalnya dari para anggotanya. Dan pasti kita terus merujuk pada dari anggota dan untuk anggota. Nah, karena usaha tersebut bukan dikelola oleh pengurus seperti saya maupun teman saya ini, tapi dikelola untuk seluruh orang yang tergabung di dalam UKM Koperasi Mahasiswa. Nah, sejahteranya seperti apa? Misalnya, apapun kebutuhan yang dibutuhkan mahasiswa, mereka bisa membeli di usahanya kami. Oke. Nah, pada akhirnya juga ketika setelah selesai tahun buku, mereka akan mendapatkan namanya SHU, sisa hasil usaha. Oke. Ya, itu tergantung dari kontribusinya maupun partisipasinya teman-teman yang bergabung di dalam UKM Koperasi Mahasiswa. Jadi mereka tetap mendapatkan penghasilan lah istilahnya dari usahanya kita bersama. Begitu. Jadi tidak ada mendapatkan penghasilan dari usaha bersama dari Kopma ini ya? Ya, begitu Kak. Oke, saya ke Nasrul kalau gitu. Nasrul, lantas sejauh ini seberapa besar antusiasme dari para mahasiswa untuk join ke Kopma? Alhamdulillah kita setiap tahun adakan open recruitment Kak, dan setiap open recruitment itu yang diadakan 2 kali 1 tahun, selalu ada mahasiswa yang antusias Kak untuk bergabung di UKM Koperasi Mahasiswa. Jadi saya memang dari pengembangan sumber daya anggota yang fokusnya itu untuk merekrut anggota baru, dan setiap kita lakukan perekrutan, alhamdulillah selalu banyak mahasiswa dari berbagai fakultas di UIN Alauddin Makassar yang bersedia untuk bergabung di UKM Koperasi Mahasiswa. Biasanya berapa banyak yang bergabung? Untuk tahun ini sekitar 40-50 orang. Ya, Kak. 40 Oke, yang mendaftar sebelumnya ada berapa banyak? Setiap tahunnya itu berbeda-beda Kak, karena di tahun buku sebelumnya kalau tidak salah sekitar 60 orang Kak. Oke, saya kembali ke Rian. Lantas kalau untuk kepengurusan saat ini ada berapa banyak anggota?
Kalau untuk di kepengurusan saat ini itu dari anggota pengurus 35 orang dan untuk anggota yang baru join itu sekitar 40-an. Saya juga kurang, mungkin lebih ditahu sama staff. Tapi kalau untuk pengurus itu 35 dengan saya. Gitu. Nah lantas tujuan utama, visi misi utama dari Kopma ini sendiri apa, Rian? Ya lagi-lagi untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa maupun sivitas akademi yang ada di kampus. Juga pastinya mensejahterakan anggota, lagi-lagi saya katakan seperti itu. Nah, untuk memberikan juga pendidikan yang lebih lah kepada para anggota yang masuk di UKM Koperasi Mahasiswa terkait kewirausahaan itu dan perkoperasian itu sendiri. Untuk program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi Mahasiswa itu apa saja, Rian? Ya untuk program-programnya itu ada banyak ya Kak. Dan bisa dikatakan juga di tahun buku ini banyak program-program kerja yang revolusioner dibanding kepengurusan-kepengurusan kemarin. Nah, untuk program besar yang ada di kepengurusan ini itu pastinya banyaknya diadakan pelatihan-pelatihan terkait kewirausahaan, manajemen bisnis, pastinya terkait itulah ekonomi. Dan juga kami sering mengadakan kunjungan-kunjungan keluar ke instansi-instansi yang memang berhubungan dengan bisnis. Biar teman-teman itu tidak hanya cuma di lingkup UIN saja, tapi ya kita juga biar tidak bosan lah itu para pengurus maupun anggota-anggota. Jadi ya kami bawa juga keluar untuk kunjungan-kunjungan ke instansi-instansi bisnis. Dan tidak hanya kunjungan-kunjungan ke instansi yang memang berhubungan bisnis, tapi kami juga sudah mulai merambah ke hal-hal terkait green economy. Ya baru-baru ini kami jalan ke namanya magotologi, mungkin kakak tahu magot, yang usaha magot, dan juga hidroponik di Goa. Ya. Jadi kami juga mengembangkan sayap ke namanya green economy, tidak hanya berkutik di ekonomi bisnis saja begitu. Saya kembali ke Nasrul. Lantas bagaimana tanggapan dari para anggota dengan banyaknya pelatihan, berkunjung ke para instansi? Apakah itu menginspirasi para anggota atau seperti apa? Kalau setiap kita lakukan kunjungan Kak, pasti selalu anggota itu antusias. Jadi meskipun ada beberapa anggota yang mungkin ketika kegiatan internal tidak selalu datang, tapi kalau kita kunjungan keluar itu anggotanya itu selalu antusias Kak, alhamdulillah. Dan kita sering kunjungan ke kayak rumah BUMN, kemudian ke pabrik Yakul, Magot dan kampus Sopi. Itu anggota-anggota yang baru gabung itu selalu antusias untuk ikut Kak di situ. Nah saya kembali ke Rian kalau begitu. Rian, dampak apa sih yang dirasakan oleh para anggota setelah ikut join ke dalam Koperasi Mahasiswa selain sejahtera seperti itu ya, Rian? Ya, pastinya mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih terkait kewirausahaan, cara mengelola keuangannya mereka, cara manajemen suatu usaha, cara berpikir untuk memulai usaha itu bagaimana Kak. Nah itu hal-hal yang bakalan mereka dapatkan ketika bergabung ke UKM Koperasi Mahasiswa. Dan untuk saya sendiri, saya mendapat banyak dampak positif bagi kehidupan saya. Apalagi yang dulunya saya cuman mahasiswa yang apa-apa setiap pulang kampus cuman pulang saja ke rumah, kupu-kupu lah istilahnya kalau kami di mahasiswa. Ya, tapi karena ya mungkin saya gabut waktu itu gabung di UKM Koperasi Mahasiswa, tapi ya karena saya rasakan bagaimana yang namanya kebersamaan itu, bagaimana rasa peduli, saling peduli itu ya, sehingga sampai saat ini saya menjadi ketua umumnya, Kak. Dan itu bisa berdampak positif bagi diri saya bisa mengelola suatu organisasi, mengkoordinir bagaimana caranya, bernegosiasi keluar, dan hal-hal lain yang memang mempunyai dampak positif bagi diri saya di dunia kerja nantinya atau bahkan dalam membangun usaha saya nantinya. Jadi ini juga bisa menginspirasi mahasiswa untuk bagaimana langkah awal untuk memulai bisnis mereka seperti itu ya. Kita masih akan ngobrol banyak mengenai Koperasi Mahasiswa ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV.
independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial, terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo, investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Rian dan juga Nasrul dari UKM Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Saya mau ke Nasrul kalau gitu. Nasrul, boleh diceritakan tidak unit-unit penjualan dari Koperasi Mahasiswa itu apa saja? Ya, jadi di Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin ini Kak, kita punya beberapa usaha yang sudah berjalan. Ada Kopsel, kita jualan paket internet, paket token listrik. Kemudian kita juga pernah jalankan kedai kayak semacam kantin lah Kak di kampus untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkegiatan di gedung UKM. Karena ya, terus yang paling terbaru dan yang paling kami gagas sekarang itu, kami jalankan sekarang itu ada Kopi Kolektif. Jadi Kopi Kolektif ini adalah salah satu usaha paling besar di UKM kami, UKM Koperasi yang berdiri sejak tahun kemarin. Kemudian hari ini sudah berjalan sekitar hampir 1 tahun dan alhamdulillah dari situ kami bisa melakukan pelatihan langsung kepada mahasiswa bagaimana cara mengelola unit usaha. Kami juga mempekerjakan anggota-anggota baru yang baru kami rekrut sebagai akunting. Kemudian saya juga sebagai barista di situ. Alhamdulillah saya sebagai barista, dan dari situ saya belajar berwirausaha lah, bagaimana cara mengelola usaha, bagaimana cara mengelola keuangan usaha, bagaimana pencatatan harian itu harus dilakukan. Saya juga setiap hari eksplor tentang kopi Kak. Kemudian di sana juga kami sering, jadi anggota-anggota itu kami berikan wadah untuk minatnya itu seperti apa. Bahkan ada yang kami jadikan sebagai brand ambassador lah Kak. Nah, teknisnya itu seperti apa Nasrul? Apakah kemudian hanya anggota baru yang bekerja, kemudian anggota lama, kemudian di bidang akunting, atau seperti apa teknisnya? Teknisnya itu Kak, jadi siapapun yang minat, baik itu anggota baru maupun anggota lama, semua bisa berkontribusi di situ Kak. Mau itu dia jadi brand ambassador atau cuman mau datang mau foto produk, foto bersama produk, atau dia juga mau dilatih sebagai barista, bisa Kak. Oke, jadi ini tergantung minat dan bakat anggota seperti itu ya Nasrul ya? Tergantung minatnya Kak. Oke, nah lantas kemudian Rian, boleh ditambahkan tidak unit-unit ini kemudian bekerja secara rutin atau seperti apa? Nah, sudah ada beberapa yang dijelaskan sama saudara Nasrul kan terkait beberapa unit usahanya kami. Ada termasuk itu ada namanya Kopmart itu yang jualan-jualan makanan ringan, yang tadi disampaikan Nasrul untuk
para orang-orang yang ada di PKM atau orang-orang dari luar. Nah, juga Kopsel, jual-jual pulsa yang tadi juga jelaskan. Ada Kop Catering juga Kak. Dan ada ini yang Kolektif Coffee. Ada 4 unit usahanya. Tapi untuk sekarang yang memang lagi digaungkan atau memang lagi operasinya sekarang itu yang memang di Kopmart dan Kolektif Coffee-nya. Karena ini unit usaha yang baru untuk Kolektif Coffee dan memang harus sekuat tenaga apapun itu kita untuk unit usaha yang ini terlebih dahulu dulu, karena melihat juga bagaimana jumlah dari anggota kurang mencukupi untuk bisa dihandle lah ke unit usaha-usaha yang lain. Jadi kita berfokus ke 2 untuk saat ini, gitu Kak. Oke, nah kalau begitu karena ini merupakan unit usaha, ada produk yang dijual, modalnya datang dari mana, Rian? Oke, ini yang menarik sebenarnya Kak. Ini yang bisa dikatakan instrumen paling penggeraknya lah dari sebuah organisasi UKM Kopma itu. Nah, di dalam sebuah koperasi, mungkin teman-teman tahu juga sekalian yang pasti tahu terkait koperasi, ada namanya SPSW, yakni simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, simpanan pokok ini dibayar ketika seseorang mau bergabung ke dalam suatu UKM Kopma ini. Nah, itu 1 kali mereka bayarkan selama mereka bergabung. Nah, untuk SW ini semacam yurannya lah kalau organisasi-organisasi lain dibayar setiap bulan. Dan itu tidak terlalu mahal, Ji. Kalau untuk SP itu 50.000 dan SW-nya itu 5.000 per bulan begitu. Nah, inilah bisa dikatakan sebagai penggerak usahanya kami. Modal awalnya sebagai dijalankannya usaha. Gitu. Baik, saya kembali ke Nasrul. Lantas Nasrul, selama kemudian unit usaha ini berjalan, sudah dirasakan untung rugi atau seperti apa, Nasrul? Kalau untung rugi, nanti kalau masalah kerugian Kak, nanti dihitungnya itu pas rapat anggota tahunan. Tapi kalau keuntungan, alhamdulillah keuntungannya banyak Kak. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan buka, ya selalu untung terus gitu, Nasrul. Kalau misalkan kita buka, pasti ada yang beli, pasti ada pelanggannya Kak. Ya, seperti itu. Nah, karena ada usaha, tadi pasti ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meramaikan usaha tersebut. Seperti tadi dikatakan ada brand ambassador, atau seperti apa lagi usaha-usahanya, Nasrul? Betul. Untuk upaya yang kami lakukan sekarang untuk tetap meramaikan, ya kami tetap perbaiki servisnya. Kemudian kami juga berbanyak konten-konten di media sosial, di Instagram pribadinya juga ada. Kemudian kami juga sekarang sudah merambat ke luar kampus. Jadi kami punya outlet juga di Petarani. Dan itu setiap malam di situ buka Kak. Kami jual kopi botolan di situ. Kopling lah istilahnya Kak, kopi keliling. Kopi keliling. Nah, kalau gitu saya kembali ke Rian. Rian, setelah tadi kemudian dilakukan banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk meramaikan usaha dari unit-unit usaha Kopma, saya kembali ke Rian. Lantas tantangan terbesar anggota-anggota yang tergabung di dalam Kopma ini apa, Rian? Tantangan terbesarnya ya Kak. Kalau dari kepengurusan saya, pastinya setiap kepengurusan ini punya tantangannya masing-masing. Tapi tidak bisa kita pungkiri, mungkin juga dirasakan dari organisasi-organisasi mahasiswa yang lain terkait SDM-nya Kak. Kenapa saya katakan SDM-nya? Bukan dari segi pengetahuan atau literasinya mereka, tapi dari segi keinginan untuk membantu. Begini Kak, karena kan kita ketahui bersama, kebanyakan anggotanya kami ini masih mahasiswa. Dan pastinya kalau bukan hari libur mereka tidak bisa karena ada jadwal mata kuliahnya begitu. Banyak ada semester 3, semester 5 dan ya cuman yang semester akhir lah yang tidak ada kuliahnya, cuman fokus di skripsi dan memang bisa handle ke. Tapi yang jadi permasalahan memang ini yang itu Kak, karena mereka ketersediaan waktunya di Senin Jumat sangat sulit. Sehingga kita harus bagaimana untuk mengakali hal itu, kita jadikan kegiatan itu di Sabtu Minggu. Nah, tapi walaupun begitu, seperti yang saya katakan tadi, kita mengadakan juga kunjungan-kunjungan ke instansi-instansi luar. Dan instansi-instansi luar itu tidak buka kalau hari Sabtu dan Minggu. Mereka bukanya Senin Jumat. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadilah namanya, karena kita prinsipnya itu demokrasi. Itu berdasarkan bagaimana suara terbanyak lah. Jadi ya kita adakan polling bagaimana bisanya ini anggota ataupun pengurus bisanya ikut ketika ada kegiatan yang memang bukan hari Sabtu atau Minggu. Jadi kita adakan polling lah, yang mana suara terbanyak, maka di hari itulah kami berkegiatan. Nah, lagi-lagi itu tantangannya sih
dari saya kesadaran anggota juga. Oke, dan setiap kepengurusan punya tantangannya masing-masing. Kalau di kepengurusannya Rian tadi dikatakan solusinya adalah melakukan polling ya untuk mendapatkan suara terbanyak seperti itu. Oke, kita masih akan ngobrol banyak mengenai koperasi mahasiswa ini, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Rian dan juga Nasrul dari Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin. Saya kembali ke Rian dulu terlebih dahulu. Ya, Rian, selain kewirausahaan, apakah Koperasi Mahasiswa ini juga bergelut di bidang lain seperti apa? Ya betul sekali Kak. Kami di UKM Koperasi Mahasiswa itu tidak hanya melulu terkait kewirausahaan saja. Tapi kita juga merambah ke hal-hal yang berbau sosial, berbau lingkungan, dan juga pemberdayaan mahasiswa itu sendiri. Karena untuk terkait sosial Kak, kami mengadakan bakti sosial di bulan Ramadan tahun ini, dan bisa saya katakan ini program kerja yang revolusioner yang tidak dilaksanakan di kepengurusan-kepengurusan sebelumnya. Kami berkegiatan di situ 3 hari di sebuah desa yang tidak ada listrik PLN masuk di dalam desa tersebut. Jadi ya kami melakukan kegiatan volunteer lah istilahnya, dan mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh ketua panitianya waktu itu. Nah itu kegiatannya bernama Jejak Ramadan Kopsula ya, Nasrul. Mungkin bisa ditambahkan Nasrul. Oke, jadi kegiatan ini pada bulan Ramadan tahun kemarin, tahun ini kami berkegiatan di salah satu perkampungan di Senjai Barat Kak. Nah di sana kami selama 3 hari melakukan beberapa kegiatan aksi sosial, diantaranya kelas ceria. Kami mengadakan kelas untuk anak-anak yang ada di sana. Kemudian kami juga ada pasar murah. Jadi kami mengumpulkan dana dari donasi. Yang donasi ini kami kumpulkan dari anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu di UKM Koperasi ini mereka adalah para alumni lah. Mereka para alumni yang sudah bekerja, sudah punya usaha. Nah kami mengumpulkan dana dari situ. Kemudian kami belanjakan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok lah selama Ramadan. Kemudian kami jual di daerah di Menra itu di Senja Barat dengan harga potongan 70%. Selain itu kami juga buka bersama, kemudian pawai obor, gitu Kak. Jadi itu tadi kegiatan sosial seperti itu ya. Selain sosial apa lagi, Rian? Ya terkait kami juga biasa juga adakan
untuk seru-seruannya lah, biar dikatakan mempropagandakan bahwasanya UKM Kopma tidak hanya tidak kaku lah. Jadi kami pernah baru-baru ini sekitar sebulanan yang lalu kayaknya Dirul, ya kita adakan namanya Kolektif Musik Fest, dimana kita undang band lokal untuk manggung di UIN, ya sekaligus mempropagandakan lah ke para mahasiswa-mahasiswa bahwasanya ya ini Kopma kita tidak bukan organisasi yang kaku, kami juga terbuka lah untuk ekspresinya, bebas ekspresinya mahasiswa itu sendiri. Ya kami berdayakan juga teman-teman kami untuk ikut di panggung itu. Oke. Kalau untuk di sisi pemberdayaan SDM tadi seperti apa ya? Oh ya, betul. Untuk pemberdayaan SDM ya pastinya tidak hanya melulu pelatihan-pelatihannya itu kewirausahaan, tapi beberapa hal-hal yang memang mendukung hard skill dan soft skillnya mahasiswa. Ya kami juga adakan pelatihan public speaking lah, pelatihan manajemen waktu, pelatihan yang memang berguna lah bagi mereka di dunia kerja nantinya. Begitu, Kak. Oke, jadi bukan hanya di bidang sosial, di bidang hiburan, tapi juga ternyata di pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan di koperasi mahasiswa ini. Oke, nah kalau di Kopma Sultan Alauddin pastinya tidak bisa lepas juga tadi dari kewirausahaan ya, Rian dan Nasrul. Betul. Nah lantas seberapa penting jiwa kewirausahaan ditumbuhkan sejak dini, Nasrul? Jadi saya katakan bahwa walaupun saya bukan mahasiswa ekonomi, saya mahasiswa hukum, tapi wirausaha itu sangat penting dalam kehidupan, Kak. Karena setiap hari kita akan mengalami yang namanya, ya pasti ada keputusan-keputusan lah dalam hidup untuk melakukan tindakan yang berbau ekonomi atau berbau negosiasi lah. Nah, jadi terkait soal kewirausahaan itu sangat penting dibangun sejak dini, agar supaya nanti misalkan dimanapun apapun profesi yang kita lakoni, pasti kita akan menghadapi yang namanya pasti kita menghadapi tentang kewirausahaan lah, Kak. Oke, jadi akan ada keputusan-keputusan kecil yang akan kita ambil setiap harinya dan pasti akan berhubungan dengan kewirausahaan itu sendiri, Nasrul ya. Oke, Rian, kalau dari pandangan Anda, bagaimana Anda melihat masa depan koperasi saat ini? Melihat masa depan koperasi ya, Kak, bisa dilihat masa depan koperasi ini semakin berkembang di tiap tahunnya, bahkan sampai dengan sekarang itu koperasi ada di setiap desa, bahkan ada koperasi Merah Putih dan lainnya. Tapi ya kami juga tidak bisa, sebenarnya itu bertentangan lah dengan kami, tapi bisa saya sampaikan di sini menjustifikasi hal itu karena ada alasan satu hal dengan yang lain. Tapi kalau misalnya dikatakan pengembangan koperasi ini demi kemakmuran bersama untuk mensejahterakan anggotanya bakalan terus ada, bahkan di Indonesia maupun di negara-negara besar. Apalagi bisa dikatakan negara-negara besar itu ada yang namanya koperasi. Dari situlah bisa disimpulkan bahwa koperasi ini bakalan terus berkembang hingga sampai kapanpun. Oke, optimis koperasi akan tetap eksis ke depannya seperti itu ya, Rian ya? Iya, Kak. Oke, nah terakhir mungkin Rian, harapan ke depannya seperti apa, baik itu untuk koperasi mahasiswa Sultan Alauddin ataupun koperasi secara umum, silahkan. Harapan dari saya ya sebagai Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin, pasti harapannya terkait UKM Kopma itu semakin berprogresif, lebih baik lah dari segi SDM-nya, dari segi usahanya, bakalan maju ke depannya insya Allah. Nah untuk saya juga berharap kepada teman-teman mahasiswa lah, para mahasiswa yang agak keluar dari konteks, Kak. Kebanyakan mahasiswa sekarang itu menganggap bahwa sebuah organisasi secara keseluruhan, organisasi mahasiswa itu tidak penting ataupun memperlambat kuliah. Karena saya beberapa kali atau teman-teman saya mewawancarai orang-orang, para mahasiswa baru waktu penerimaan mahasiswa baru tuh, mereka mengatakan bahwasanya mostly dengan berorganisasi itu memperlambat kuliah dan sangat tidak berguna. Saya katakan itu tidak benar, teman-teman, karena itu tergantung dari mahasiswanya itu sendiri. Bagaimana mereka bisa memanage waktunya, bagaimana mereka bisa mengambil keputusan mau untuk organisasi, mau untuk kuliah. Karena memang dari awal saja teman-teman masuk di UKM Koperasi Mahasiswa, saya sudah menanamkan bahwasanya teman-teman datang ke sini, di kampus ini, untuk berkuliah, untuk akademisi, sebagai akademisi. Jadi bisa teman-teman skalakan bahwasanya 80-90% itu untuk kuliahnya teman-teman, dan selebihnya itu untuk organisasi apapun.
Saya tidak mengatakan Kopma saja. Karena ya lagi-lagi banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan di sebuah organisasi dibanding kita di bangku perkuliahan saja, begitu Kak. Jadi apalagi kalau di Kopma sekarang ya Kak, koperasi mahasiswa sudah banyak lah, di setiap kampus ada, atau bahkan namanya UKK, unit kegiatan mahasiswa kewirausahaan, ada semua di setiap kampus. Nah, saya rasa perlu mahasiswa untuk bergabung di organisasi tersebut. Manapun ya, seperti itu. Bukan hanya di Kopma, tapi di semua organisasi pastinya akan bermanfaat untuk para mahasiswa yang bergabung. Dan juga tadi dikatakan oleh Rian bahwa koperasi akan tetap eksis ke depannya seperti itu ya, optimis seperti itu Rian. Baik, terima kasih sekali lagi Rian dan juga Nasrul sudah bergabung bersama kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.